setiap makhluk hidup pasti akan melakukan reproduksi, di mana fungsi reproduksi tersebut adalah untuk menambah suatu populasi dari setiap makhluk hidup tersebut agar tidak terjadi kepunahan. Karena topik kita adalah berhubungan dengan jamur, maka yang akan kita bahas adalah bagaimana suatu jamur memperbanyak dirinya ataupun memperbanyak populasinya untuk dapat bertahan hidup. Di sini ada dua cara jamur bereproduksi, secara aseksual dan secara seksual. Aseksual ini seperti apa? Aseksual ini gampangnya adalah suatu proses penambahan atau pembentukan individu baru dengan menggunakan satu induk. Jadi kalau seperti yang biasa kita ketahui ya, kalau seksual itu biasanya peleburan dua induk. Maksudnya apa? Kalau kita bahas di manusia, nanti ada peleburan sel sperma dengan ovum atau sel telur. Karena tingkat dari makhluk hidup kita itu lebih sederhana dan tidak terlalu kompleks, maka peleburannya tidak akan terlihat sekali jantan dan betinanya. Tapi akan ada pembeda antara dua bentuk si makhluk hidupnya gitu, sehingga bisa kita kategorikan sebagai dua induk. Kalau yang aseksual hanya memerlukan satu induk. Apa aja? Contohnya satu, yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu berarti terjadi perpotongan bagian tubuh sehingga membentuk individu baru. Seperti yang kamu ketahui ya, jamur itu kan tersusun dari banyak hifa. Hifa membentuk miselium. Jadi kita anggap ini adalah sebuah hifa yang panjang. Misalnya kita potong hifanya, jadilah hifa 1 dan hifa 2. Nanti hifa 1 menjadi individu baru, hifa 2 juga menjadi individu baru. Itu yang fragmentasi. Kalau misalnya yang selanjutnya ada namanya membentuk tunas. Itu contohnya ada pada Saccharomyces atau yang biasa kita bilang kamir ya. Bentuknya seperti oval, nanti membentuk sebuah tunas kecil, nanti tunasnya lama-lama putus, jadilah individu yang baru, jadi dua individu. Terus ada lagi dengan spora. Jadi spora itu tidak hanya untuk seksual. Biasanya kan tertulisnya seksual, ternyata ada namanya spora aseksual. Yang mana? Jadi si hifa yang ini, kita buat lagi ya. Hifa yang panjang ini ternyata membentuk suatu tangkai. Namanya adalah sporangiofor misal. Lalu misalnya ini itu ya jenis dari Zygomicota. Jadi sporangiofornya nanti akan membentuk kotak spora. Namanya sporangium. Dan pembentukan sporangium ini tidak perlu seksual. Dia bisa membentuk sendiri. Dari sporangium dihasilkanlah banyak spora. Sporanya namanya apa? Namanya sporangiospora. Diingat ya. Sporangiospora. Jadi dia bukanlah jenis dari spora yang seksual. Jadi nanti kalau misalnya udah matang, ini pecah sampai di luar, nanti hidup di daerah yang lembab sporanya, nanti sporanya membentuk hifa yang baru. Jadilah populasi dari jamur. Jadi jamur itu nggak selalu terbentuk jadi seksual ya, bisa terbentuk dari aseksual. Oke, kita lanjut sekarang ke seksualnya ya. Sekarang kita masuk ke reproduksi yang seksual. Seksual ini jenisnya banyak. Kenapa jenisnya banyak? Karena berhubungan dengan jenis sporanya. Kalau misalnya sporanya itu adalah dari Ascomycota,
ascomycota, maka nanti reproduksinya dibantu dengan ascospora. Jadi nanti ada perkembangan sporanya namanya ini. Terus ada lagi namanya jenisnya yaitu zygomycota. Itu sporanya namanya zygospora. Terus ada lagi namanya basidiomycota. Ini berdasarkan klasifikasi ya. Mycota. Sporanya yaitu basidiospora. Jadi nanti supaya bisa terbentuk spora ini perlu terjadi pembentukan atau peleburan induk yang melewati berbagai macam tahapnya banyak gitu. Baru nanti terbentuk basidiospora segala macam ini. Nanti spora yang terbentuk akan hidup di tempat yang lembab, tempat yang cocok, maka menjadi individu baru. Oke, kita akan bahas salah satunya ya. Kita akan bahas yang zygomycota. Karena hampir semua tahapannya sama. Hanya saja palingan berbeda beberapa tahapannya aja, oke.